Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azizul ghafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mustafa al-mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anwar wa Siril Asrar wa Tirqiyatil Aghyar wa Miftahi Babil Yasar wa ala alihi al-abrar wa ala alihi al-abrar ashabil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya, segenap kemampuan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan secara totalitas meninggalkan daripada larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya hanya ada dalam amal-amal agama yang sempurna, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat saat ini belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka telah dapat mengamalkan agama secara sempurna karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Dan umat saat ini pun akan ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna manakala sifat-sifat mulia sahabat ada pada diri kita. Ternyata yang pertama, sahabat memiliki iman yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seseorang yang tadinya bukan Islam, berbuat dosa dan maksiat sepanjang hidupnya, ketika dia bersyahadat, berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seluruh dosa-dosanya selama kekafiran Allah akan hapuskan, Allah bersihkan seperti bagaimana bayi dilahirkan dari ibu kandung. Kita adalah sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sebelum mengenal Islam mereka melakukan kemaksiatan, mabuk-mabukan, perjudian dan sebagainya, pelanggaran kemusyrikan. Ketika Nabi sampaikan kalimat iman, mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seluruh dosa-dosanya selama kekafiran Allah ampuni. Dalam hadits, syahadat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu selama kekafiran. Berhijrah menghapuskan dosa-dosa berhijrah.
berhaji menghapuskan dosa sebelum haji. Masya Allah. Jadi yang mulia, inilah indahnya Islam. Seseorang ketika masuk Islam, maka dia diampunkan dosa-dosanya, sekaligus mendapatkan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. All Muslim brother, as this moment, I would like to explain to you, as a Muslim, become a Muslim is very easy. Just say shahadat, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. I proclaim there is no God except Allah, and I proclaim the Prophet Muhammad SAW is messengers of Allah. Before, as a Muslim, you do the wrong thing, the bad thing, something like the sins, many mistakes, mistaken, and the others. Become shahadat, all of your sin, Allah will delete, clean, pure. You are as a Muslim. The first step become a Muslim is kalimah shahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah mulia, inilah kalimat iman, kalimat yang hujam, kalimat thaibah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya adalah mengeluarkan kebesaran makhluk yang ada di dalam hati kita dan hanya memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita. Nabi SAW sabdakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mati, dia mengetahui, meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dia pasti masuk surga. Nabi sabdakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Sekecil-kecil iman Allah akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Bagaimana cara mendapatkan iman? Dakwakan pentingnya iman, pentingnya kalimah la ilaha illallah, didakwahkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikan kami nasihat yang tidak akan bertanya lagi. Maka Nabi jawabnya, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. As a Muslim, you have the kalimah la ilaha illallah, so we must maintain it until the day of our life, until the death. The Prophet Muhammad SAW said, if someone, the death coming, he believe, he know, well, there is no God except Allah, Allah guarantee for him going to the paradise, going to the Jannah. So it is the importance of kalimah la ilaha illallah. 124,000 of prophets and 313 of the Rasul. Since Prophet Adam AS and Prophet Muhammad SAW say about the same kalimah, kalimah la ilaha illallah. 124,000 nabi, 313 rasul diutus ke muka bumi untuk menyampaikan kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat yang kalau ditimbang seluruh alam semesta di sisi timbangan yang satu, di sisi lain kalimat la ilaha illallah, maka kalimat ini lebih berat. Bagaimana cara mendapatkan iman? Dakwakan pentingnya iman dan sering duduk dalam majlis halaqatul iman. Yo, honorable Muslim brother, to maintain our iman, our belief, we must do the da'wah, spread about the importance of iman, and then sit down in the majlis talking about the importance of iman. We must learn and learn. And then as Muslim, we must learn about Islam until the death coming. So, all of the jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, banyak orang bersyahadat sekarang di Eropa, di Amerika, di Australia. Islam dicaci maki, Islam bahkan dihinakan secara zahirnya, tetapi di sana sini banyak orang bersyahadat. Baru saja seorang saudara kita 30 menit sebelum adzan bersyahadat di bawah di Masjid Al-Huriyah. Doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah ini dikekalkan sampai wafat, amin ya rabbal alamin. Bapak yang mulia,
Allahumma hdina fiman hadait. Dan inilah kepentingan daripada kita mendakwakan daripada kalimat iman. Dan terakhir ketiga, cara mendapatkan iman adalah berdoa kepada Allah SWT agar diberikan hakikat iman. Dan kalimat berikutnya sebagai muslim adalah bersyahadat, telah bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. The kalimat syahadat only two sentences. The first, I proclaim there is no God except Allah, and I proclaim the Prophet Muhammad SAW is messengers of Allah. What's the meaning of the kalimah Muhammadur Rasulullah? Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maksudnya adalah meyakini hanya satu-satunya cara untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat adalah dengan mengikuti cara baginda Nabi SAW. Tidak ada cara yang lain. Dan Nabi sabdakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku dia akan bersamaku di surga. If do what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do, it means you love me. If you love me, you will be with me in paradise, in Jannah, in heaven. So if you follow the Rasulullah SAW 24 hours before sleeping, wake up and do everything before eating, say basmalah, after eating, you say alhamdulillah. It is the real sample from Prophet Muhammad SAW. Dan Nabi sabdakan, barang siapa menghidupkan sunnahku di zaman rusaknya umatku, maka dia mendapatkan pahala 100 mati syahid. Maka yang mulia, inilah kehebatan Islam, keindahan Islam. Punya iman, yakin yang sempurna hanya menyembah kepada Allah dan mengikuti contoh real dan contoh teladan yang jelas baginda Nabi SAW yang begitu detail bisa kita ikuti dalam hadis Nabi SAW, dalam sunnah Nabi SAW. Tentu dalam khutbah yang singkat ini tidak mungkin disampaikan. So, Prophet Muhammad SAW said, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah anna Rasulullah wa aqimus salatu zakah wa shawm Ramadan wal hajj baitul haram man istata'a ila sabila muttafaqun alaih. Atau kama qala. Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad Rasulullah Allah menegakkan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu melaksanakan perjalanannya. So, our Muslim brothers, Islam built by the 5 pillars. The first, I proclaim there is no God except Allah, and I proclaim Prophet Muhammad SAW is messenger of Allah. And the second is pray solat. Solat 5 times a day is our responsibility. Solat adalah perkara terpenting setelah iman. 5 kali sehari dalam solat Nabi sabdakan, as-salatu ila salat kafaratun lima bainahuma. Solat ke waktu solat berikutnya adalah menghapus dosa antar solat satu lainnya. Inilah dasarnya Islam, indahnya Islam. Bersyahadat diampuni dosa. Setelah buat dosa manusia banyak salah dan dosa. Kafarat penghapus dosa antara waktu solat dengan waktu solat. Dan berikutnya adalah setelah solat menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, khudh bin amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha, ila akhir ayat. Ambillah zakat dari harta-harta mereka untuk membersihkan harta dan jiwa mereka. Seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, kalau sudah nisab atau sedekahnya belum nisab, maka yang disedekahkan itu adalah sebetul-betulnya harta kita yang akan menjemput nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan sisanya menjadi suci bersih, bahkan jiwanya dan keluarganya suci bersih, tumbuh berkembang dan berkah, merubah rezeki kaum duafa menjadi 2. Masya Allah, syahadat menghapus dosa, salat menghapus dosa, zakat pun menghapus dosa. Insya Allah 1 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan, yaitu kita akan melakukan puasa, fasting. In the Ramadan time, 1 month we will do the fasting of Ramadan. Nabi sabdakan, man
shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa menghapuskan dosa. Bahkan di malam Ramadan ada keistimewaan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa berdiri di malam Ramadan untuk salat malam termasuk tarawih, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan Nabi, hadis Imam Bukhari masih sama kalimatnya di akhir, man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berdiri di malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan seluruh dosa-dosanya. That is the five pillar of Islam, 1, 2, 3, 4. The fifth is haji. Yang kelima adalah rukun Islam haji. Nabi sabdakan, haji termasuk di dalamnya ada umrah untuk haji. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ila jannah atau kama qala. Umrah ke umrah berikutnya adalah menghapus dosa antar keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi yang mulia, haji dan umrah, haji rukun kelima. Dan Nabi sabdakan di dalam Al-Quran, kita sekarang bulan Rajab, Sya'ban masuk Ramadan, setelah Ramadan bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puncaknya 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah kita melaksanakan ibadah haji. Puncaknya adalah Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kita berada wukuf di Arafah zuhur sampai maghrib, sah hajinya. Yang tidak wukuf tidak sah haji. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Luruskan niat Bapak-bapak yang mulia yang akan melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah. Dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim muttafaq alaih, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi falam yarfuth falam yasuk raja'a ka yaumin waladatu ummuhu atau kama qala. Barang siapa berhaji semata-mata karena Allah dan dia tidak berkata-kata maksiat di dalamnya, tidak berbuat keji di dalamnya, maka diampunkan dosa-dosanya seperti bayi baru dilahirkan dari ibu kandungnya. Inilah 5 pilar Islam, mencerminkan kebahagiaan, keindahan Islam yang baru saja kita dengar. Tentunya akan terasa kenikmatannya ketika kita amalkan, dan juga kita punya tanggung jawab untuk mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita dan diberikan hidayah kepada kita, dan menjadikan diri kita, ahli keluarga kita semua menjadi asbab hidayah, menjadikan orang-orang lain mendapat hidayah. Mudah-mudahan orang-orang Amerika mendapatkan hidayah, mudah-mudahan orang Australia mendapatkan hidayah, Eropa hidayah, di seluruh penjuru dunia, di Cina, bahkan di penjuru daerah Allah berikan hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'jibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa'na mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin waj'al ballatana Indonesia hadhihi baladun thayyibatun tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik. Ya hayyu ya qayyum ya lahana wa ila kulli syai'in hada haluna la yakhfa alaik. Allahumma adfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa wal fahsya wal munkar wal baghy was suyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu